Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis ke-23. Monggo, Saudara. Hadis ke-23, perkara-perkara kebaikan. An Abi Haris ibni Asim al-Asari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samai wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhanun wassabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nasi yabdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mu'tiquha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Baik, panjang isinya ya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Sebagian dari, gimana maksudnya? Saya menjelaskan ini. Budi. Termasuk Adalah sebagian dari iman. Apa kira-kira? Kebanyakan dari kita mungkin dipahami sebagai bagian dari aktivitas sholat, ini kan? Sholat bersuci, ini kan? Yang dari suci. Ada yang lain nggak? Ada yang melihat dari sisi yang lain nggak? Ikat yang lain? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa Pak Mando? Ya. Apakah hanya terpaku pada hal itu saja, ataukah ada lainnya kira-kira? bersuci. Iya, bersuci adalah sebagian dari iman. Misalnya kita ngomong sholat, iya, sholat bersuci, bagian dari iman, bagian dari aturan, ya kan? Iman kan aturan itu sendiri kan, kalau diurut-urut kan, amanat terhadap aturan. Oke, berarti dengan menjalankan aturan itu, kalau sholat ya, kita harapannya aman, sholat kita diterima, misalkan seperti itu, ya kan? Tuh, karena ada suci sebagai dari iman. Apakah ada sedepan yang lain? Apa? Menghindari kemaksiatan, menghindari dari kemaksiatan. Oke. Ada dua di sini yang seharusnya senantiasa kita pahami, ya kan? Sudah kita mulai pelajari bahwa ada dua makna pokok hampir seluruh perintah atau anjuran, yaitu makna fisik dan batin.
bersuci di sini, oke, dalam mana fisik artinya ya aktivitas bersuci kita, taharah kita terkait dengan air segala macam, ya kan, yang diawali dari bersuci dari hadas besar, hadas kecil, ya kan, terus jenis yang mensucikan apa saja, sampai untuk ibadah apa saja, ini yang berbeda-beda. Itu sudah banyak kita pelajari. Nah sekarang di sini batin. Bagaimana cara mensucikan batin? Ini orang dong. Ingat pada Allah. Sekarang tanya dulu, apa sih Batin. kotoran batin ini? Kalau ini hadas, kalau ini kan kotoran hadas besar atau kecil. Kalau kita ngomong ke ibadah, ya, konteks ibadah yang umum. Kalau ini yang kotoran batinnya apa? Yang harus kita bersihkan. Diri hati. Diri itu. Iya, penyakit hati. Nah, ingat tak? Seluk, diri, dengki, apa? Asal. Nah ini saya satunya ini ya, coba dulu saja. Asal, ria, sum'ah, takabur. Kalau Imam Syafi'i 7. Yang paling bahaya dari ini apa? Hah? Ayo, yang paling bahaya dari 7 ini apa? Takabur. Takabur. Nah, ada ujub. Itu lagi. Iya. Harus ada penjelasannya kira-kira. Takabur, kenapa takabur? Ya karena sombong melalaikan. Sama yang penyakitnya. Meremehkan orang. Sikapnya orang-orang terburuk sepanjang masa Mana itu? Firaun. Sombong, apa takabur? Iya. Lainnya, ada berapa lainnya? Ini memang tidak ada. Memang ini penyakit dari semuanya. Tapi kalau kita coba gali lagi, mungkin ada yang lebih, terutama yang lebih parah dari ini semuanya ini. Yaitu kira-kira ujub. Kenapa ujub? Sikapnya iblis yang mengeluarkan dia dari surga. Inilah. Takabur dan surga. Iya. Kalau kita dari masa Nabi Adam yang dia diciptakan dari apa? Api. Yang dari api, sedangkan ada Dari dari tanah. atau lebih apa mulia ya, lebih baik daripada api. Ini kan ini. Daripada tanah. Nah, ini kan. Dan dia merasa lebih baik. Saya Lain. tidak mau sujud, malaikat sujud kepada apa? Adam, kemudian yang surat Al-Baqarah Ya. misalnya. Ayat Al-Baqarah ayat 38 dalam tempat. Nah ini yang ada yang tadi jawab ujub. Kenapa ujub? Ya, kawan. Kenapa ujub? Menarik jawabannya. Ujub, kenapa ujub? Nanti kan? Tidak perlu perangkat. Nah ini yang menarik. Ujub ini tidak perlu objek. Cukup dirinya sendiri itu Memuji. sudah bisa. Iya kan? Ujub perlu nggak orang lain? Kalau ini perlu nggak orang lain? Contohnya. Contoh misalnya iri, butuh orang lain nggak? Butuh. Dengki, hasad, riya, sum'ah, semuanya butuh orang lain nggak? Butuh orang lain. Ini betul tidak? Itu yang menarik. Ini yang tidak butuh. Kalau saya melihat ya, memang semuanya yang merusak ini ya. Ini sudah jelas bahwa penyakit hati ini merusak. Kalau disebutkan riya ini adalah seperti bara api. Dia nggak besar, apa menyala-nyala, tapi cukup kecil tapi habis nanti, menghabiskan. Ini kan kecil tapi menghabiskan. Ini yang menarik ini ujub ini. Ujub ini tidak perlu siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Seperti dulu Pak Manto tak pernah berkisah ya, bercerita ketika datang ke sini waktu Ramadan Pak Manto ya.
Pak War tidur. Saya tuh yang sholat. Ya Allah ya. Saya yang tahu itu. Saya yang tahu Allah. Saya saja gimana kualitasnya orang ini tidur semua ya. Gitu ya Allah. Seperti itu contohnya. Misalnya, ya kan, diwaspadai ujub itu tidak perlu siapa-siapa untuk memunculkan penyakit hati, ya. Dan terutama lainnya juga. Ini sudah jelas, ini iri ini hanya sebatas di hati saja, ketidaksukaan. Kalau dengki ini sudah melakukan perbuatan, ya. Kalau dengki ini sudah melakukan perbuatan, hasad ini mungkin sama dengan ini atau sama dengan ini. Hasad Iri ada dua, ada yang iri itu lebih baik dari orang yang oh iya, ini kan iri diperbolehkan ya dong, ya kan? Ini tidak diperbolehkan. Ini mungkin antara ini sama dengan antara ini. Ria ini ingin dipuji. Ini yang apa hadisnya Rasulullah, yang paling aku takutkan pada umat itu Ria. bukan ketika para sahabat berkumpul membicarakan tentang Dajjal, fitnah Dajjal itu, fitnah akhir zaman. Fitnah Dajjal kan fitnah yang sangat besar. Kemudian Rasulullah menyampaikan yang lebih aku takutkan pada umatku itu adalah Arya. Apa dia definisinya? Dia mendirikan sholat, kemudian dia ingin Mendapat pujian. Iya, ada orang lain. Oke, semua. Apa mana? Lu apa mana? Semua apa semua? Ini kan? Luar biasa ini kok, luar biasa ini. Apa semua? Kayak pameran gitu ya. Hah? Ini kalau diurutkan mungkin gini mungkin. Ini takabur sombong nggak? Ini sum'ah. Ini dan ini yang menarik, ini dan ini yang menarik. Nah, takabur dulu kan sombong kan? Merendahkan orang lain dan mereka menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu takabur. Kalau sum'ah, sombong berarti ya. ini sombong ini, ya kan? Kalau sum'ah, Sama kayak dia nggak sih? dia Mendengarkan. kalimat dasarnya memang mendengarkan, sami, ya kan? Sama dengan ini kan, sama dengan ria, hampir sama dengan ria. Bedanya apa? mendengarkan ibadahnya orang lain. Sudah ada yang spesifik sekali, benar Mas Komar. Ria adalah Mendengarkan dan menceritakan. kalau ini yang ingin memuji itu orang kedua, ria toh. Niatnya. Kalau yang ini yang dia ingin puji orang ketiga, Oh. ngerti? Dengan orang ketiga. Jadi gimana? Menjilat. Bukan menjilat. Tahu ya, orang ketiga. Misalkan apa contohnya? Gimana? Tapi paham kan? Iya. Iya kan? Perbuatan. Yang gampang contohnya itu kalau sumbangan hamba Allah itu. Iya. Saya pengen tak tulis bukan hamba Allah, manusia. Ya, ini kan? Saya bercerita sama Pak Manto, kalau ada sumbangan manusia itu saya riaknya ke Pak Manto dan sum'ah. Nanti pasti Pak Manto cerita sama Pak Budi, Pak Bakti, iya kan? Nah itu akhirnya tanpa tahu, mereka sudah tahu kalau sumbangan atas nama manusia ini dari saya. Itu sum'ah, itu orang yang ketiga. Lupa Pak Manto, pelajaran dulu awal-awal ini ya. Dan ini adalah penyakit hati yang harus kita hilangkan dari yang mungkin adalah termasuk konteks yang ini, ya kan, dari iman. Nah, caranya pembersihannya gimana Pak Manto? Kebuatan no imo. Nah itu hati.
Itu sampai Anda lewati itu, beliau mencari suasana, ya kan? Mencari suasana. Caranya ini penyakit hati, penyakit kolbu. Kemarin kita sudah belajar bahwa penyakit hati bisa diatur dengan disucikan ini, ya, tazkiyatun nafs, ya, dengan tazkiyatun nafs, dengan disucikan. Bagaimana cara mensucikannya kalau penyakit hati? Ayo, gimana cara mensucikannya? Muhasabah. Nah, ini benar. Sabar. Introspeksi, refleksi. Kita tidak mungkin bisa membersihkan hati kalau tidak muhasabah, ya kan? Ustaz, kalau kita sadar bahwa kita ujub, itu penetralisirnya apa? Ini. Bukan gini, Nah. kita tahu itu ujub dalam hati kita. Terus kita kembalikan pada Allah. Terima kasih. Allah telah melebihkan apa yang menjadi keujuban itu sendiri. Melebihkan artinya kita komunikasinya sama Allah dengan ya itu kalimat ya terima kasih. Saya punya kelebihan itu semua karena Ya. kita Tipis, ujub ya. sama orang, tapi kita sadar jangan ini ujub. Tapi kita kembalikan bahwa kita mempunyai kelebihan ini semua karenamu ya Allah. Semua karena Ujub itu apa? Kalau seperti itu kebahagiaan, bukan kebahagiaan, kelebihan kita kelebihan. kan tidak selalu ujub. Iya nggak selalu. Ah. Takutnya kayak gitu kita merasa. Jadi kita harusnya kita kembalikan pada Allah. Ini semua kalau saya merasa seperti ini itu semua. Makanya ada kalimat yang menarik. Apa kira-kira? Haula wala quwwata, itu yang menarik. Senantiasa tundukkan hati kita. Kita mensucikan hatinya seperti ini. Muhasabah terus ada batasan-batasan ini yang harus diketahui. Nah, selalu kelebihan kita itu langsung divonis dengan ujub. Enggak, ujub yang seperti apa? Yang tidak sesuai, yang ekspresinya tidak sesuai dengan aturan. Iya kan? Itu yang sesuai dengan aturan kembali. Ini kan tidak sesuai dengan aturan semuanya. Kalau sesuai dengan aturan ini seperti ini, bersedekah, boleh silakan. Tapi ketika bersedekah itu ada tanda kutipnya, ini kan? Pokoknya sedekah atas sama manusia saya Pak Manto ya. Nah gitu ya, seperti itu ini. Sifatnya negatif. Iya negatif, ya kan? Selama kita positif misalnya, silakan namanya. Alhamdulillah karena Dr. Anang diberi kesempatan untuk sekolah sampai sejauh ini, sehingga dapat seperti ini, itu sebuah kenikmatan dari Allah. Nah, cara mengekspresikan kenikmatan itu seperti apa? Iya kan? Bahwa tidak harus sesuai dengan aturan. Ini yang tidak sesuai dengan aturan itu. Pertama ibadah hatinya ya. Kalau ini yang sudah terjadi, kalau yang belum terjadi apa? Pasca. Kalau pre-nya apa? Kalau sebelum terjadi, kan sudah terjadi sebuah kejadian-kejadian dengan kita merhatikan hati kita kan berasal dari yang belakang-belakang ini kan dengan ini. Oh ternyata saya seperti ini, terus seperti itu. Terus kalau yang sebelum terjadi, selain dari pelajaran yang belakang ini tadi, selain dari hasilnya ini apa? Dengan ilmu terus apa lagi? Kemarin sederhananya adalah jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, apa lagi? Ada 4 ya. Mata, telinga, mulut, maka hatimu akan terjaga itu. Saya lupa artinya.
Ingat Pak? Nah, intinya panca indera. Ini kan, ini yang sudah terjadi, terus kita bermuhasabah, ini yang belum terjadi. Nah, ini insya Allah dapat. Ya. Baik, sampai sini. Gimana Pak Manto? Hah? Pak Manto mungkin dengan mencari suasana yang tadi seperti Tombati tadi, ya kan? Seperti itu boleh, silakan. Ya. Ini jadi bersuci di sini kalau bisa dilihat dari sisi yang lain, tidak hanya bersuci pada aktivitas fisik saja, juga batin. Batin ini penting karena batin adalah yang menggerakkan aktivitas kita. Yang kedua, kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Adakah yang punya pandangan yang lain terkait dengan ini? Alhamdulillah adalah memenuhi timbangan. Kecuali hanya ya memang seperti itu, kita diperintahkan untuk berpikir alhamdulillah. Yang lain? Timbangan apa Pak Manto? Ya Pak Manto? Timbangan apa ini? Jelas timbangan kebaikan ya. Terima kasih. Terima kasih. Timbangan amal, timbangan mizan, timbangan amal di hari kiamat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya itu ya. Ada yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah seperti itu memang. Kemudian subhanallah dan alhamdulillah, duanya disambung. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit bumi. Ini sama lebih luas lagi. Mungkin antara dua kalimat ini, ya kan, kalimat yang baik-baik ini dari segi kuantitas kita wong satu saja sudah baik, sudah memenuhi timbangan, apalagi dua, apalagi sering lisan, ya kan? Tapi tidak hanya lisan. Alhamdulillah dan subhanallah ini harus kita implementasikan. Contoh misalkan, kapan menggunakan subhanallah, kapan menggunakan alhamdulillah, apa atau apa perilaku apa yang mencerminkan alhamdulillah, perilaku apa yang mencerminkan subhanallah. Apa Pak Manto? Itu ada perilaku apa? Jadi kan kita tuntutannya tidak hanya lisan saja, ya kan? Lisan harus dibuktikan dengan tindakan, karena bagaimanapun iman itu harus dibuktikan dengan tindakan. Apa Pak Manto tindakannya alhamdulillah? Subhanallah secara Kalau subhanallah apa? kita melihat kejadian, kejadiannya setelah ini takaan, tak apa, Bilangnya yang diucapkan kenapa kok subhanallah? suci Allah. Kenapa kok maha suci Allah? Kenapa kok enggak astagfirullah? Kenapa kok enggak innalillah? Jadi kan kenapa? Pada saat apa kira-kira kita mengucapkan alhamdulillah dan kita mengucap subhanallah? Alhamdulillah kita bersyukur karena Allah. Ya ucapannya enggak, kapan, ketika apa, atau perilaku apa yang ini lebih ke alhamdulillah kita. Alam semesta ini subhanallah. Oke. Seandainya kita keluar kota terus pulang dengan selamat di rumah, kita bersyukur alhamdulillah ya Allah. Kalau Pak Manto pulang dari sini ke rumah, alhamdulillah enggak? Assalamualaikum bos. Itu bentuk, mungkin bentuk alhamdulillah Pak Manto bisa ke masjid. Itu kan bentuk aktivitas, bentuk implementasi terjemahan dari kalimat alhamdulillah pada aktivitas kita sehari-hari. Ini kan bentuknya naik motor dengan baca doa, dengan zikir, menaati aturan lalu lintas, siapa ya? Nah, itu bentuk-bentuk alhamdulillah. Kalau subhanallah ini lebih kepada, kalau saya memahami kan maha suci. Kalau kita melihat hal-hal yang
menurunkan, bukan menurunkan derajat Allah ya, artinya apa ya? Mengganggu kesucian Allah. Ya, contoh misalkan kita melihat orang-orang menyembah berhala, ya, subhanallah. Karena itu bukan sifatnya Allah seperti itu. Ya, mensucikan Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak mensucikan Allah, itu yang kita sebut subhanallah. Nah, terus aktivitas kita apa? Ya, aktivitas di jalan sana. Bentuk-bentuk aktivitas kita subhanallah itu apa ya? Jangan ke dukun, ya kan? Jangan ke keramat, jangan percaya kepada sesuatu yang bisa menandakan sesuatu. Ya, seperti itu. Hujan dari malam dimaknai sebagai rahmat, ya kan? Seharusnya musim hujan belum. Sudah. Kan udah berber. Oh iya, September sekarang ya. Aturannya keumumannya seperti itu. Dulu sekarang udah kacau ini kan. Seperti itu, ya kan? Itulah bentuk aktivitas kita terkait dengan subhanallah ini, ya kan? Jadi kalau subhanallah kita pergi ke Bromo itu nggak boleh berarti. Tambahan itu. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Di sana, alhamdulillah, ya kan? Masya Allah. Kenapa tidak boleh? Nah, yang tidak boleh apanya? Jangan Bali, alhamdulillah. Ya, itu tidak apa-apa, ya kan? Oh enggak. Enggak melakukan. Alhamdulillah. Nah, kalau tidak melakukan tidak masalah, ya kan? Misalkan di perempatan, kan ada yang lempar bunga ya? Ada. Nah itu, subhanallah. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini apa? Di samping ucapan-ucapan seperti ini juga aktivitas kita juga diperhatikan agar memperbanyak hal-hal yang baik, ya kan? Terkait dengan Allah dan terkait bentuk syukur kita terhadap Allah, bentuk kehambaan kita terhadap Allah seperti apa. Ya, itu yang dituntut oleh Allah. Karena ini tadi memenuhi keduanya memenuhi keimanan, keduanya memenuhi langit dan bumi. Nah itu ya. Selanjutnya, sholat adalah cahaya, sholat adalah nur. Ini yang kemarin ya, nur itu cahaya, ya. Yang seperti sedikit saya berusaha menyampaikan di sini, nur itu adalah cerminan. Seharusnya kita itu dalam tanda kutip mencerminkan sifatnya Allah itu seperti itu, tercermin di setiap aktivitas kita. Allah maha apapun harus tercermin di dalam diri manusia. Harusnya seperti ini. Lah aktivitasnya itu dengan sholat, oke lah sholat yang seperti itu, ya kan? Sholat adalah ibadah fisik, tapi ini adalah ibadah batin. Oleh karena itu sholat ini ada sisi kebatiniannya juga. Seperti apa dengan sisi kebatiniannya juga, bahwa sholat ini adalah momen kita bertemu dengan Allah, sehingga kita bisa mengungkapkan segalanya. Terus tiba-tiba Pak Manto sujudnya lama, imam sudah salam dia masih sujud. Nah itu salah. Ada dua kemungkinan, Pak Manto ini banyak permintaannya terlanjur ketiduran, ya kan? Ya, dicari sama Pak Budi kalau mau sholat Ini lama. masalah buat kembang banget. Ini kan seperti ayat kemarin berdua. Apa maksudnya yang menambah? Sama ini kan maksudnya. Menambah. Menambah. Ini kan tambahan itu buat kembang sekarang. Iya. Ditambahin. Nah, tidak pada tempatnya. Nah, bunga kalau di tanah tidak apa-apa, kalau di aspal Itu itu ya kan didapatkan.
Beli mobil, ada uangnya. Iya ada uang. Ada uang. Beli mobil sudah mentok dikurangi banyak. Iya, Nah, itu. Pak Manto dulu gitu. Bukan Dulu. Allah. saya ngomong. Saya itu pengen nanya. Oh, iya. Sudah motor nyari mobil juga gitu. Nah, tanggo. Sampai nggak ono. Alhamdulillah ya. Loh, yang penting jenengan mengingatkan nggak kan bentuk subhanallah kan? Aduh, subhanallah. Karena dia pilih Pak. Nah ini ya, salat adalah nur. Nur ini yang seperti itu karena aktivitas sholat itu ada dua, aktivitas fisik dan aktivitas batin. Ya, di mana situ kita yakini bahwa sedang bertemu dengan Allah, sedang mengungkapkan semua keluh kesah kita. Tapi ingat, kita dibatasi dengan jamaah. Kalau jamaah ya ikut berjamaah, ikut imam. Ya, kalau mau pengen sujud ramai, sujud sendiri, sholat sendiri, silakan berlama-lama. Ya, Pak Manto protes sujudnya. Oh, Pak Pardi, sujudnya imam. Kalau Pak Pardi jadi imam, sujudnya cepat, nggak boleh. Saya belum selesai doa. Ya, sholat itu sendiri, ya kan? Kalau pas jamaah ya sesuai dengan imam. Itu mana ya? Ya seperti itu ya. Jadi ini sholat adalah nur. Nur itu artinya itu ya. Nur ini artinya seharusnya kita ini menampakkan, ya kan, sifat-sifatnya Allah itu tampak pada kita. Bagaimana cara menampakkan sifat-sifat Allah? Gampangannya adalah dengan menjadi uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah kemarin prosesnya panjang 1 lembar ini ya kan? Ya betul ya. Nah ini, ya kan, harapannya jadi nur ini apa? Kan untuk ibadah sosial semuanya bisa melihat. Ya kan, kita bisa menjadikan suri tolak dan contoh seperti itu. Nah, kembali lagi, apakah sholat ini yang di dalam Al-Quran menghindarkan perbuatan keji dan mungkar? Terus ternyata kita dapat lagi ilmu lagi, itu sholat itu adalah nur. Ini apakah sudah tercapai Pak Betul? Ya, sudah nih. Ya tidak mungkar kita ya. Ada kan? Jawabannya gampang kan? Ini kan tujuan. Kita kan berproses. Ya bener. Masalah berproses kan belum tentu 100%, ya kan? 10%, 20%. Nah ini yang penting kan menuju sana. Makanya ini penting, ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita tahu bahwa sholat itu menjadi nur atau sholat ini menjadi ini kalau kita enggak ini? Gimana nih kualitas kita? Pak Manto dulu waktu di Gubeng Masjid sholat tahu artinya? Tidak tahu. Alif baca tidak tahu. Tapi sholat tapi enggak mati. Kaca 5 waktu tapi Enggak. Tapi sekarang 5 bos. enggak, terus paham Al-Fatihah apa? Nah itu seperti itu kan Belajar. Nah itulah, itu bertahap kita. Ya, kalau enggak ada introspeksi ini, terus gimana? Sedangkan di dalam banyak ilmu dalam Al-Quran Sunnah kita tahu bahwa ikhtiar, usaha itu adalah salah satu bentuk penilaian. Salah satu yang dinilai itu endingnya itu kan hadiah. Ini yang dinilai. Bagaimana kita tahu bahwa usaha kita berhasil atau tidak, ada progres atau tidak? Seperti kalau kita visita kan, progresnya apa? Makanya bingung kita, ya kan? Kemarin apa, ini apa, terusnya seperti itu kan? Ini, ya. Inilah sholat. Kalau nur terkait dengan itu mencerminkan sifat Allah. Ya, baik sampai sini. Ada yang sama ya? Kita harus menambah ke situ ya, introspeksi ya. Tulis itu, tulis Pak Manto.
biografi lah. Iya, nama tulis aja. Nanti tahun depan apalagi tulis aja. Nanti dibaca istrinya memantau. Ya itu ya, tulis tidak apa-apa. Salah satu yang paling memudahkan kita itu menulis. Karena ada yang menyampaikan. Dan ini sedikit lucu memang. Ini memang terkait. Bagaimana kita bisa menerjemahkan ini dalam kegiatan aktivitas sehari-hari ya, dalam bentuk lagu. Kalau bentuk tulisan saya tidak bisa. Iya, Ya, bisa. Ini ya apa masalah hati ini sebenarnya sesuatu yang sangat ya, luar biasa. Maksudnya masalah tidak akan masuk surga seseorang itu kecuali dengan qalbun salim. Tidak akan masuk surga seseorang ini kecuali dengan hati yang selamat. Jadi apa hati ini memang sangat luar biasa. Kita harus berusaha menyucikan hati kita. Cuman penyakit-penyakit hati itu kadang tidak bisa kita deteksi sendiri. Kadang justru yang mendeteksi pertama kali itu orang lain. Kita punya kesombongan, mungkin niat kita nggak sombong, merasa nggak sombong. Tapi ternyata orang lain menilai orangnya sombong banget. Kita kadang orang menilai gitu, ujub, iri, dan sebagainya. Intinya penyakit hati ini seringkali dideteksi pertama kali oleh orang lain. Kadang kita nggak merasa, dan nggak ada niat mungkin merasa. Tapi kadang perilaku kita kadang tidak sengaja itu telah berbuat sombong tidak sengaja dia nggak tahu ya, bisa ada nggak ya sombong tidak sengaja. Sedang gitu atau penyakit hati. Kalau kita mau penyakit fisik, misalkan kita memukul, kita kan tahu kalau kita mencuri atau perbuatan-perbuatan. Tapi amalan hati ini kadang orang lain yang kadang ya mungkin gitu, kita kadang bisa meminta nasihat orang. Menurutku aku kayak gimana ya? Kadang sebagai kalau nasihatnya mungkin sesuai dengan Quran Sunnah bisa kita ambil. Misalkan kalau nasihatnya tidak sesuai Quran dan hadis, ya mungkin ya sebagai masukan buat kita untuk memperbaiki diri, untuk berprogres pengen mendapatkan hati yang selamat. Terus juga ini mungkin yang pernah diajarkan Rasulullah itu kan berdoa untuk hati kita. Dulu pernah ada kisahnya saya profesor ini yang salah satu guru besar di Universitas Madinah saat itu. Beliau waktu dikisahkan waktu malam 27 Ramadan dia pergi ke masjid untuk qiyamul lail, mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian dia bertemu dengan anak-anak muda yang malah nongkrong main-main di malam Lailatul Qadar itu di tanggal 27 Ramadan. Kemudian saya berusaha menasihati untuk beribadah dan mencari Lailatul Qadar. Kemudian saya berusaha ini mengajarkan doa ini kan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu untuk sehingga kalau masalah itu atau kalau masalah doanya itu sama satunya Allahumma innaka afuwwun qulub ya, yang terkait hati ya. Saya lupa kan misalnya ya Allah yang mau bolak-balikan hati tadi disampaikan Pak Imam juga. Allahumma innaka afuwwun qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang mau bolak-balikan hati, tunjukkan hatiku dalam agama. Yang mau bolak-balikan hati tunjukkan hatiku dalam ketaatan. Karena yang memiliki hati ini Allah SWT. Makanya kita selain muhasabah mungkin minta nasihat orang lain, kadang penyakit hati ini dideteksi orang lain duluan sebelum kita juga berdoa pada Allah SWT untuk menyelamatkan hati kita.
Karena sulit sekali. Salah satu arti kan yang paling awal kan ikhlas. Ikhlas ini Pak. Tipis sekali nih Pak untuk kita deteksi. Ya ini yang merusak itu aja ini. Merusak keikhlasan. Mungkin ya. Yang nanti itu seperti yang disampaikan dari Ustaz Agus tadi. Ini jadi implementasinya bagaimana caranya? Yang mengkolibal qulub sabit qalbi ala dini, yang mengkolibal qulub sabit qalbi ala ta'ati. Jadi agama dan ketaatan itu benar minta tolong pada Allah. Ya. Tekniknya seperti apa? Harus kita cari di sini. Oh, dengan seperti ini, dengan seperti ini, dengan sholat, dengan bersuci seperti ini. Ini dalam rangka menuju ke sana. Ya mana ya? Ini yang menarik yang bilang sama tadi. Ini loh, kita meminta pendapat, ya kan? Satu pada diri sendiri kalau ini, kedua pada orang lain. Boleh saja, ya kan? Mau nanti kamu budi. Salah saya apa? Nah, itu ya. Apa saya yang harus koreksi? Nah, ada masalah. Saya apa? Itu. Iya, mana ya? Baik, kita lanjutkan sampai sini ya. Nur, jadi seperti itu. Jadi seluruh aktivitas kita dalam puncaknya ibadah kita apa artinya yang sering kita lakukan adalah sholat ini seharusnya menampakkan, ya kan? Sifat-sifat Allah. Sedekah adalah buktinya, ini jelasnya. Aktivitas tidak hanya bukti pada diri sendiri, yaitu bukti pada orang lain. Ibadah sosial, ya inilah sebenarnya tujuan kita, ya tujuan kita khalifah ini ya ini, ngurusi dunia dan seisinya, termasuk ngurusi apa alam semesta, makhluk hidup, makhluk mati semuanya ini kan. Kita tidak pernah terbayang bisa bercocok tanam padi di sekitar kita. Pak Chandra sudah mulai ini kan bercocok tanam padi di halaman di perumahan. Ya, itu mulai. Pemerintah belum mulai. Pakai apa? Ya, tak belajar di Arabia. Ya roti-roti bemben-bemben. Apa? Nah, tanya Pak Chandra. Pakai apa? Bisa mulai ya. Dicangkok. Dicangkok. Jadi sedekah adalah bukti keimanan. Apapun sedekahnya, ini kan konsep sedekah adalah memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Ini termasuk salah satu bentuk muamalah kita. Ini kan muamalah kita ada dua, satunya muamalah bisnis dan muamalah non bisnis. Nah, sedekah ini salah satu muamalah non bisnis, ya kan? Seperti itu ya, itulah bukti. Sedekah apapun bisa, paling sederhana adalah senyum, ya kan, Pak Mantap? Di semua tempat, jadi itulah bukti keimanan kita. Lanjut, sabar adalah sinarnya. Ini Pak Mantap ini, gimana Pak Mantap? Ini ada penjelasan. Sodakoh, wasobaru diaun, bukan diaun. Baik, sabar adalah sinar. Ada yang ini sampaikan di sini. Sabar adalah sinar. Ini keterangan. Gimana Pak Manda? Di sini disebutkan adapun sabar maka merupakan cahaya. Dia di sini cahaya yang mengandung apa namanya tidak lembaga. Di sini tidak ada keterangan. Tatkala sabar sangat besar, sangat berat bagi jiwa, membutuhkan perjuangan melawan hawa nafsu dan menahannya dari seluruh keinginan hawa nafsu, maka sabar adalah sinar. Disebutkan situ. Jadi ketika sabar itu menjadi penghalang sesuatu yang negatif sebagai dia di sini sinar di sini, maka sabar itu yang menjadi penahannya sebagai sinarnya agar
hal-hal yang negatif itu bisa hilang. Ini sebenarnya sinar seperti sinar matahari yang membakar gitu. Dia itu. Iya. Baik, mungkin ada tambahan sini. Iya, Sabar ini ada 3 kondisi. Saya pernah dapatkan itu sabar ada 3 kondisi. Yang pertama sabar dalam menjauhi maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi takdir Allah yang baik maupun yang buruk terutama. Dan ternyata ada juga sabar dalam melaksanakan ibadah atau ketaatan. Ini yang saya juga itu baru menyadari ternyata kita beribadah itu juga kesadaran. Nah, ini yang seperti yang disampaikan Pak Manto kan, takwa itu selalu dibalut dengan sabar. Karena yang ini dan ini kan definisi takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya definisi takwa. Tinggal ditutup dengan sabar. Ini yang mana? Nah, ini ya, kita sudah sampaikan. Di sini terkait dengan itunya mungkin sebagai penahan di sini. Sabar adalah penahan atas ya ini tadi, menjaga agar kita tetap menjalankan perintah, menjaga kita agar tetap menjauhi larangan, dan menjaga agar kita tetap menerima sabar dalam menjalani takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, di sini keterangan juga seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Saya tambahan lagi begini. Sabar dan Al-Quran adalah hujah bagimu. Jelas ini ya. Semuanya harus berdasarkan pada ilmunya. Ini kan, seperti kemarin tidak boleh ada tambahan. Ya. Dan terakhir, setiap manusia berbuat, ada yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya, atau ada yang menjual dirinya kemudian membinasakannya. Artinya bahwa seluruh aktivitas ini kita berikan pada Allah, kita transaksikan pada Allah. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk tadi, keikhlasan tadi. Ada bentuk lain, ada yang bentuk yang tidak ikhlas, berarti dia bertransaksinya dengan selain Allah. Yang bertransaksi dengan Allah memerdekakan dirinya, ya kan? Yang satunya malah membinasakan dirinya. Baik, seperti itu ya. Kita tambahin di sini. Mantap, Pak Manto. Dari AI. Okay. Sabar adalah sinar, berarti sabar adalah cahaya yang menerangi jalan kebaikan dan memberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Seperti sinar matahari, kesabaran memiliki kekuatan membakar keburukan dan membimbing pada ketaatan kepada Allah. Kesabaran menahan diri dari maksiat, ketaatan dan takdir, sehingga membuat jiwa kuat dan terhindar dari kehancuran. Maknanya sabar sebagai sinar antara lain menerangi jalan kebaikan, memberi kekuatan saat sulit, menunjukkan kepemimpinan yang baik, dan sinar ini berbeda dengan cahaya biasa. Kata sinar tadi yang disebutkan itu dia ini merujuk pada cahaya yang mengandung panas seperti matahari, bukan sekedar cahaya yang menyejukkan seperti cahaya bulan. Menunjukkan bahwa sabar membawa perjuangan dan pengorbanan yang terkadang terasa berat, namun hasilnya sangat berharga dan membakar kejelekan. Iya. Sinar di sini beda, nah ini seperti yang sholat tadi. Sinar di sini lebih pada perisai, membakar hal-hal yang negatif, seperti itu. Itulah, yaitu sinarnya beda. Teksnya juga beda kalau nggak salah. Satunya nur, iya satunya nur, satunya dia. Beda teksnya. Oke Pak Dok. Oke, mau Masalah sekarang kan kampung saya kan maju. Hah? Sekarang di kampung saya maju. Hah? Ya, ada mau baca maju. Al-Quran. Sama itu maksud
maksudnya apa sebetulnya jual Al-Quran? Jual agama. Jual agama. Oh. Maksudnya seperti itu ya, susah itu. Maka Karena kan harus ditanyakan ke orangnya. Iya. Nah, sekarang kita gimana? Yang penting kita gimana? Kita tahu ilmunya enggak tentang terkait dengan itu? maju. Nah ya kalau tidak terkait dengan kita nggak tahu ilmunya, lebih baik ya tidak dilaksanakan. Ya seperti itu. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan mungkin? Oh, ini hadis berikutnya panjang lagi ini. Ya. Menjadikan Al-Quran sebagai ujian yang memberangus apa? Masalahnya itu orang dengar mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu juga bisa menyangkut ditanyakan. Itu tanggung jawaban nantinya kan? Ilmunya, ini itu susah. Bener. Yang kita harus Saat ini ya. berhati-hati. Karena belajar tapi Tidak tidak juga. mau orang. Tidak juga. Kita berusaha. Bener, target orang kan menjadi seperti tidak ini kan target itu. Seperti gini, kemarin tuh ada salah seorang teman dari Puskesmas ngomong kalau nggak ada foto dianggap nggak kerja, seperti itu kan saudara. Terus saya sampaikan, ya memang itulah di akhir zaman. Makanya ada hadis yang menyebutkan di akhir zaman itu keimanan itu tidak sampai di kerongkongan, ya hanya kosmetik saja. Sama dengan aktivitas kita selama ini hanya sekedar ya seperti itu aja, hanya laporan saja, esensinya tidak ada. Terus gimana? Jadi kita ya bekerja sesuai dengan kapasitas kita. Kalau itu menjadi bagian dari pekerjaan kita, foto itu bagian dari pekerjaan kita, ya tidak apa-apa. Tapi jangan foto itu hanya sebagai titik dari kegiatan kita, setelah itu tidak ada kegiatan. Ini maksudnya ya. Jadi cuma puncak kegiatan yang foto itu tak tidak selesai, lainnya tidak ada kegiatan. Jangan seperti itu. Jadi kegiatan kita itu tetap itu hanya sebagian kecil dari bagian dari potongan dari kegiatan kita. Ya kan, sebenarnya tadi kita punya ilmu bahwa kita harus taat dengan perjanjian kita. Ya kan, kita harus segala macam. Ya kita terikat perjanjian dengan instansi kita. Ya, itu laksanakan. Ya, terima kasih. Nah, gitu. Karena kebanyakan itu ya benar-benar surga. Baik. Dan itu apakah bisa tercapai dengan kalau di sini lingkungan seperti ini mudah tercapai. Kalau di luar dengan lingkungan yang beragam seperti Pak Manto ya, wah itu perjuangannya susah, sabar yang dibutuhkan. Ketika mau berangkat diajak makan sholat diajak makan. Ya Manto ya, mau makan sama sholat ya. Kemarin godaan positifnya kalau makan sudah terhidangkan, dahulukan makan. Setelah itu ngantuk ya. Nggak boleh sholat dalam keadaan ngantuk, tidur dulu ya. Terus kita bener-bener ya Manto. Iya kan, menurut saya dengan dalil juga, ya kan? Kan nggak boleh sholat keadaan ngantuk kan? Nah, dalil lagi itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, ya kan? Dengan dalil loh ini Pak Manto ya, kawan, seperti itu. Nah itulah. Baca Al-Quran diamalkan maksud gimana? Ya Al-Quran ini harus diamalkan loh. Contoh gini satu ada banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran kan, tapi dia hanya menghafalkan saja, tapi tidak ada amalannya. Maksudnya ada sebagian orang itu yang mungkin hafiz Quran. Makanya kadang kita harus ya tipu daya setan itu luar biasa. Ada orang yang kelihatannya luar biasa kok hafal Al-Quran, tapi amalannya ini tidak sesuai Al-Quran mungkin, atau mungkin ya banyak masih menyimpan kadang ya maksudnya ya kita jangan mudah terpukau dengan
populer bahasa menghafalkan kan orang yang sangat mulia maksudnya, tapi juga amalannya apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Karena ada orang-orang yang saya pernah dengar ini, mungkin nanti dicek lagi saja. Para pembunuh Khulafaur Rasyidin dulu itu kalau salah Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan ya kalau salah. Itu orang-orang terdahulu kan juga sangat luar biasa, ada yang menghafal Al-Quran tapi bahkan Perilakunya ada yang sampai membunuh Khulafaur Rasyidin. Kisah terbunuhnya antara Utsman atau Ali saya lupa. Itu saya pernah dengar ya, mereka juga menghafal Al-Quran dulu, tapi tidak diamalkan. Sehingga di sini kan hujah yang bisa menuntutmu gitu. Iya, hujah ini ya. Al-Quran hanya sampai di orang tapi tidak diamalkan. Al-Quran bisa menuntut kita ya. Iya ini. Dan ada yang yaitu hafal Al-Quran banyak, tapi mungkin dia masih berdoa di kuburan, terus dia masih ini itu yang Tidak sesuai dengan Al-Quran. Kita perlu ini cermati lagi. Al-Quran bisa menuntut kita. Ini sini luar biasa ini. Gitu Pak Mando, Pak Mando, masih kurang. Seperti ada yang Maksudnya disampaikan. diamalkan, diajarkan atau Iya diamalkan. diajarkan kalau kita sendiri yang disebar. Minimal kita sendiri Iya, tadi. sebagai akhlakul karimah dulu, ya kan? Kita menjadi pribadi yang baik ya dengan Al-Quran, sehingga dengan itu kita bisa menjadi uswatun hasanah, contoh bagi yang lainnya. Iya, kalau tidak seperti itu, nanti Al-Quran bisa menuntut kita. Iya, seperti itu Pak. Itu contohnya lampu merah sama Itu. garis itu kan bukan contoh yang bagus itu. Iya itu. sebaiknya kan kawin hukum ya. Iya. Sekarang kalau di depan garis, ayo, khairukum khairun nas. Nah, ya kan, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk. Itu kan contoh paling gampang. Apa? Yang mak mantas kayak gitu. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, itu beliau suka itu. Iya kan? Maksud saya awal tadi kawin hukum tadi. Iya, khairukum man ta'alamal Qur'anu wa 'allamahu itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Nah, mengajarkan ini ada banyak. Ada mengajar secara tekstual, ada yang mengajarkan dengan melakukan, dengan memberi contoh. Lah Pak Wati tadi menyampaikan di depan garis putih itu contoh yang baik atau enggak? Jelek. Bisa takon kok. Pak aku dulu Pak Budi. Ya, marah orientasi kurang maju. Cete kurang maju. Lah iya, kalau di Cina itu maju. Jadi di Cina itu ada dua. Jadi kalau pas dianya yang merah, itu merah. Tapi pas lainnya yang merah, ini yang depan ini merahnya itu jadi maju di depan, agak maju di tengah-tengah gitu. Ngaturnya seperti itu kalau di sini. Jadi ada yang maju, dipersilakan. Kalau sini enggak, tengah kan harus steril. Kalau sini kebelabas langsung. Itu seperti dulu saya memperhatikan guyonan sama istri sih. Belok kiri boleh terus, sama boleh belok kiri langsung. Dulu kan belok kiri boleh terus kan. Nah, itu ternyata ada sebagian orang yang membaca itu koma. Belok kiri ya belok kiri, yang baca boleh terus ya boleh terus. Ya, jadi nggak tahu merah hijaunya, nggak tahu ya. Ini ada perintahnya boleh terus. Sekarang langsung belok kiri langsung. Nah sekarang diubah belok kiri langsung, tidak ada alasan lagi, ya kan? Atau titik belok kiri, Dan terus ya, boleh terus ya boleh terus. Seperti itu, makanya sekarang diubah. Ya. Baik, alhamdulillah banyak hal yang kita pelajari. Setelah banyak hal kita pelajari, memang tugas kita satu step lagi, yaitu menjalankannya. Menjalankannya ini yang berat.
menarik sekali yang disampaikan Dr. Ana dan apa yang disampaikan oleh Pak Manto terkait dengan menciptakan dan mencari suasana. Menciptakan suasana dan mencari suasana itu penting, ya kan? Kalau kita memang tidak semua mampu untuk menciptakan suasana, ya, dan tidak semua mampu juga untuk mencari suasana, ya, mencari suasana. Iya kalau sempat kemana, ya kan? Menciptakan suasana. Ya kalau mampu, kalau tidak mampu seperti apa? Ya, itu makanya bagaimana cara menciptakan suasana, bagaimana cara menciptakan suasana, mencari suasana itu kan kita sendiri. Kita perannya di mana? Kita tidak selalu sama. Ini kita punya potensi masing-masing. Ini kita punya potensi masing-masing. Itu harus mencerminkan itu di nuril. Sifatnya Allah itu harus jadi cerminan, ya. Harus ya. Iya. Itu karena kita khalifah Allah, wakil Allah di dunia. Ini kan seharusnya yaitu mencerminkan sifat Allah di kita itu. Kalau enggak, berarti ada sesuatunya. Yang jelas aturannya tidak mungkin salah, kitanya yang salah. Ya. Penyakit hati yang tadi yang luar biasa, ya seperti itulah penyakit hati. Dengan apa? Kalau orang-orang yang nggak mau ngaku itu harus dituntut. Iya. Tapi orang yang tahu ada orang tidak ngaji, tidak mengingatkan itu jadi dituntut. Karena atau orang yang nggak bisa ngaji. Nah itu, ini kan tuntut juga. Bicara dong, Pak. Bicara saya ini nuntut. Hanya ini jenenge nggak benar itu. Baik, alhamdulillah. Kurang biasa maaf, kita sama-sama berusaha. Maaf, kurang maaf ya untuk majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum